Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab masih relate sih sama video sebelumnya yang tentang scapegoat child gitu ya. Nah, di dalam video kali ini kita akan menjawab kenapa sih kok anak perempuan atau anak cewek dari orang tua narsis itu rentan banget memiliki pasangan narsisis ketika nanti dia beranjak dewasa atau bertumbuh dewasa gitu ya, yang akan mengabuse-nya kembali gitu ya. Jadi fenomena ini miris banget sih buat gua, dan termasuk berani sih gua bikin video ini karena ini touching banget buat gua gitu ya. Untuk kalian yang baru tahu dan bertanya, masa sih gitu ya, saya jawab iya, memang itu betul apa adanya, dan pendapat ahli pun sependapat dengan fenomena ini. Jadi ketika seorang anak perempuan atau wanita yang memiliki orang tua narsisis itu sangat rentan ketika dewasa dia akan cenderung punya pacar narsisis. Kemudian akan muncul pertanyaan teman-teman, kenapa kok bisa seperti itu atau latar belakangnya apa gitu ya. Nah, pertama disclaimer ya, masuk di dalam hubungan toksik itu bukan salah Anda dan nggak usah malu. Fokus dalam menilik memang inner child kita itu kenapa bisa masuk di dalam hubungan yang toksik dan sejenisnya. Memang kita perlu memperkuat edukasi dan juga memahami red flag supaya nggak terjebak di dalam hubungan sejenis gitu ya. Kemudian yang nomor 2, memang bisa saja kita memiliki tendensi di dalam diri kita yang memancing orang cenderung mengabuse kita. Ini masih relate dengan yang disebut dengan inner child kita gitu ya guys. Jadi kenapa kok anak cewek yang di-abuse atau punya orang tua narsisis rentan banget menjadi pasangan pacar narsisis di saat udah bertambah usia gitu ya. Aku mau jawab pertanyaan itu dalam video kali ini gitu ya. Nomor 1, kenapa? Mengenal cinta. Cinta yang seperti apa? Cinta adalah berkorban. Cinta itu sakit. Cinta itu mengalah. Cinta itu diinjak-injak. Cinta itu di-abuse. Cinta itu rela disalahkan. Cinta itu rela dipojokkan. Cinta itu rela dimarahin. Cinta itu diperlakukan gak adil. Oh, cinta itu menyakitkan. Di saat bersamaan, orang tuanya bilang, yang paling sayang sama kamu tuh ya ayah dan ibu. Ibu udah beliin ini itu buat kamu, ngegedein kamu. Ayah udah sekolahin kamu dan sejenisnya. Cinta itu transaksional. Cinta itu ada label harganya atau price tag. Jadi teman-teman, mengenal konsep cinta yang salah ya, melainkan trauma bond, dipeluk sambil dijambak, dibawa sampai ke dewasa. Itu nomor 1. Nomor 2, kenapa rentan? Anak ini menjadi sosok yang takut dibuang, takut gak berharga gitu ya, mencari sumber validasi, menjadi people pleasing, mengabaikan kebutuhan emosional pribadinya, dan akan menjadi mangsa yang sangat empuk untuk narsisis gitu ya. Karena selalu mementingkan orang lain, lupa bahwa dirinya itu sebuah pribadi yang punya kebutuhan emosional juga. Kemudian yang nomor 3, anak ini sangat empatetik dan peduli, sangat peka perasaannya, lembut, dan menjadi magnet bagi orang-orang narsisis. Mereka bisa merasa senang, berguna kalau bisa melayani orang lain. Mangsa empuk banget buat narsisis. Nomor 4, kenapa anak cewek ini rentan banget punya pacar narsisis? Karena terbiasa mengalami manipulasi dan kontrol yang dilabeli dengan baliho ini cinta. Gaslighting akut ya guys. Akibatnya harga dirinya rendah. Anak cewek ini meragukan diri sendiri loh. Anak cewek ini gak tahu hubungan yang sehat itu seperti apa. Akan melihat pola toksik yang ia terima dari orang tuanya, menganggap itu semua wajar. Itu alasan nomor 4. Nomor 5, kenapa rentan? Verbal abuse dari orang tuanya sejak kecil.
lihat bapaknya kasar sama ibunya, sampai hafal setiap interaksi sama ibunya cuma dua. Satu, menyakiti, dua, menuntut. Anak ini lama-lama terbiasa dengan verbal abuse. Dan juga melihat mungkin ayahnya yang narsisistik memperlakukan ibunya dengan semena-mena, menjadi terekam dalam benak inner child-nya. Kemudian nomor 6, rentan memiliki pasangan yang narsisis karena teringat tentang rumah ketika bertemu dengan sosok pacar narsisis. Rumah kalian, rumah yang selalu diharap-harapkan, love bombingnya, charmingnya, harapan barunya, kata-kata indahnya, yang kalian kira ini rumah baru, tapi nyatanya inner child itu cenderung belum selesai, sehingga akan membawa magnet bagi rumah-rumah abusive lainnya, narsisis baru, yang secara tidak sadar mengingatkan anak cewek ini tentang konsep cinta yang anak cewek ini tahu yang salah. Siklus berlanjut. Kemudian yang nomor 7, rentan karena hormon stres, hormon lega yang sudah berkali-kali alert. Bagian otak yang seharusnya tenang ini selalu aktif, membuat sampai dewasa mencari excitement baru. Permainan trauma bond yang dilakukan oleh pacar ketika dewasa dikira obat, dikira penghilang dahaga yang selama ini dicari, padahal sebenarnya hanya tipikal narcissistic cycle abuse yang selama ini inner child kalian yang gak sadar, oh ini tuh familiar, sehingga anak ini sangat rentan terbawa arus ke cycle selanjutnya. Miris ya guys, fenomena ini ngeri banget. Jadi empath yang menjadi pemberi untuk dunia, empath yang sangat mudah mengalah, empath yang sabarnya seluas samudra gitu ya, sangat mudah memberi, sangat mudah berempati, tapi justru menjadi mangsa empuk dan diperlakukan secara tidak adil oleh narsisis gitu ya. Semoga dari jawaban 1-7 ini bisa menjadi jawaban kenapa kok sangat rentan menjadi pasangan narsisis ketika nanti udah bertambah usia gitu ya. Dan juga mungkin kalau kalian wanita atau seorang ibu yang nonton video ini bisa menjadi jaga-jaga atau berhati-hati supaya kalau punya anak cewek gitu ya, jangan sampai menjadi korban narsisis gitu ya guys. Semoga yang sampai di video ini diberi kesehatan fisik, kesehatan mental, healing diperlancar. Jangan lupa teman-teman mampir ke @unsecret.narcissus. Tentunya aku appreciate banget siapapun yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.